Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semuanya bisa ketemu lagi di channel saya Mama Wanti. Mumpung masih di suasana lebaran nih, ayo bunda-bunda semuanya saya ajak main ke rumah saya. Nah, seperti ini penampakan rumah saya dari depan, dari jalan ini bunda, karena depan rumah saya itu udah jalan. Ya begitulah ya bunda, kalau rumah di perumahan, depan rumah, depan pagar gitu sudah jalan. Di depan pojokan itu sama suami saya dikasih pohon asem. Nah itu ada juga pohon anggrek juga, kebetulan lagi pada bunga. Terus itu saya kasih bunga-bunga yang digantung itu cuman bunga Wijaya Kusuma sama bunga anggrek aja. Nah kalau ini posisi sudah di dalam teras ya bunda, itu kebetulan cuacanya lagi mendung. Untuk ukuran rumah saya itu 6 kali 10 meter. Nah untuk bagian teras ini, yang bagian kanan ini ukuran 6 kali 3,5 meter. Dan kalau untuk yang bagian garasi mobil ini agak dijorokin sedikit ke dalam 1,5 meter ya. Jadi panjangnya itu kurang lebih 4,5 meter kali 6 meter. Nah di bagian pojok samping pintu itu saya kasih kursi sama meja. Sebetulnya itu kursinya ada dua, cuman yang satu itu ditaruh di dalam. Lanjut di sebelahnya itu saya pakai buat parkir sepeda motor. Nah lanjut lagi, mulai masuk ke ruang depan. Ruang ini katanya sih ruang tamu, tapi nggak pernah dapat tamu. Jadinya dipakai untuk ruang serbaguna, ya ruang makan, ya ruang santai, ya ruang belajar, ya ruang tempat saya untuk nyetrika. Nah, di sini saya siapkan meja kursi tamu yang sedianya saya siapkan untuk para tamu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya tidak pernah kedatangan tamu. Tadi ya wes lah, itu nganggur kursi dan mejanya. Nah lanjut, ini saya kasih untuk temboknya itu biar nggak terlalu sepi. Nah itu ada pajangan-pajangan seperti itu yang di atas TV itu kristik hasil karya saya sendiri bunda. Oke lanjut lagi masuk, sampailah di ruang tengah, ruang kecil mungil ini, ruang nyelempit di tengah-tengah. Nah ini saya pergunakan, saya kasih meja makan, tapi sama juga namanya meja makan tapi nggak pernah dipakai buat makan karena makannya selalu di depan TV. Terus lanjut, ini lemari kotak ini pengganti lemari kayu saya yang sudah jebol ambrol nggak karuan. Di atasnya saya taruh piala-piala itu hasil dari anak saya waktu di TK dulu, nggak punya tempat buat naruh piala, jadi saya taruhnya di atas lemari. Di atas meja yang tadi saya kasih nama meja makan, tentunya ini saya taruh ada magicom, ada gelas, ada sendok, ada juga tudung saji. Sebagai hiasan di depan meja tadi saya kasih wall decor untuk mempercantik. Lanjut, ini bergeser ke samping ke depan. Nah ini masuklah ke kamar depan, kamar yang sempit karena sebagian lahannya udah dipakai untuk garasi. Jadi sisalah kamar segini, ini ukuran 3 meter kali 2 meter. Berhubung ini kamarnya sudah sempit, jadi ini di kamar nggak saya kasih lemarinya saya taruh di dekat meja makan tadi. Juga ini nggak saya kasih AC-nya saya pindah ke kamar belakang. Pun begitu untuk tembok-temboknya ini nggak saya kasih pajangan apa-apa, ini cuman ada kaca sama kotak obat aja, karena kalau kamar sudah sempit banyak tempelan macam-macam itu akan terkesan lebih sempit ya. Nah ini untuk pojokannya saya kasih meja sama kursi, ini untuk meja tempat buat naruh segala macam, terus sama juga alat-alat sholat.
Nah, karena kamar nggak ada AC-nya, seperti yang tadi saya bilang, sekarang udahnya panas. Ini saya kasih kipas, dan kipasnya pun sampai 2. Itu sebenarnya kipas yang kecil itu kipas buat di dapur, Bunda, buat piranti saya kalau masak suka kegerahan. Tapi untuk sementara ditaruh dulu di kamar. Oke, balik lagi ke kamar tengah, cuman lewat doang ya Bunda. Ini karena mau ke kamar belakang. Oke, sampailah ke kamar belakang yang ukurannya pun juga nggak terlalu luas. Ini untuk ukuran kamar belakang ini 2,7 kali 2,5 meter kurang lebih ya. Nah, untuk kamar belakang ini saya kasih kasur ukuran nomor 3 200 kali 160. Untuk yang di kamar depan tadi itu ukuran kasurnya ukuran nomor 3 200 kali 120. Nah, untuk kamar di belakang karena masih muat space-nya, ini saya kasih lemarinya itu lemari plastik. Terus di atas lemarinya saya pakai buat nyimpen segala macam barang dan mainan anak-anak. Nah, kalau di kamar belakang ini saya kasih AC, nggak pakai kipas. Oke, lanjut lagi kita ke ruangan yang paling belakang, yaitu ruangan dapur kantor pribadi saya Bunda. Ini ruangan paling spesial buat saya. Untuk ukuran dapur ini kurang lebih sama dengan kamar karena ini sebelah-sebelahan, 2,7 kali 2,5 meter. Nah, untuk isi dapur saya ini sama dengan dapur pada umumnya ya Bunda. Ini yang pertama ada galon, ada pakai guci sama pakai rak. Ini saya pakai rak besi. Nah, di bawahnya ini saya taruh ceret. Di samping galon saya taruh kulkas 1 pintu. Terus lanjut ini ada lemari kaca yang udah saya stikerin hijau karena biar nggak kelihatan isi dalamnya. Nah, untuk isi dalamnya ini tuh abrakan yang sudah pada hitam semua kayak wajan, panci dan juga piring-piring beling. Lanjut bergeser ke sampingnya, ini ada wastafel tempat saya nyuci piring. Udah tahu ya Bunda kalau wastafel mah tempat nyuci piring. Nah, ini untuk dindingnya ini saya pakai wallpaper yang motif bata jeruk gitu. Oke, lanjut lagi bergeser. Ini kebetulan rak piringnya lagi sepi, jadi dia bisa senderan sejenak. Terus ini ke meja kompor. Nah, di samping meja kompor ini saya taruh rak untuk naruh perbumbuan, ada juga minyak, talenan dan juga parasutil yang lagi berkumpul. Nah, ini di samping rak ada kompor yang stikernya udah burem karena keseringan dilap, jadi gambarnya itu udah burem. Lanjut di atas rak bumbu ini saya taruh rak piring yang saya gantung. Sebenarnya ini bukan rak gantung ya Bunda, cuman ini saya gantung sendiri aja. Saya pakai siku gitu. Terus di samping rak ini ada ambalan kecil yang saya pakai naruh untuk toples-toples isi tepung, gula dan lain sebagainya. Nah, di sampingnya lagi ini ada teflon yang lagi pada bergantungan ria. Nah, di samping rak piring ini ada kitchen set yang saya pakai untuk nyimpen toples-toples, botol minum, tempat bekal anak saya dan lain sebagainya. Nggak usah saya buka ya Bunda karena dalamnya itu acak-acakan, takutnya nanti kalau saya buka isinya bubar semuanya. Oke, lanjut lagi berputar ke dinding sebelah kulkas. Nah, ini saya taruh meja, terus ini aja juga rak. Ini rak ini saya pakai untuk nyimpen ada blender, ada chopper, ada panci listrik, dan itu di bawahnya ada gelas-gelas, ada juga termos, terus ada kopi, ada teh dan juga gula pasir.
Lanjut, ini di bawah rak ambalan ini ada dispenser beras, ada juga oven jadul tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Terus di bawahnya ini ada box kontainer yang saya pakai untuk nyimpen, ada kecap, ada perbumbuan, ada mie segala macam. Ini saya simpennya di box seperti ini. Nah, di samping meja ini ada tempat sampah buat buang sampah, buang segala sesuatu yang udah nggak berguna. Oke, lanjut muter lagi ya Bunda. Jangan pusing ya Bunda kalau dari tadi saya ajak muter-muter mulu. Nah, ini sampailah ke ruang laundry ala-ala saya Bunda. Ini ada mesin cuci, terus ada juga hanger itu yang nggak pada tempatnya. Ini untuk mesin cucinya ini saya kasih stiker sendiri ya Bunda. Untuk mesin cucinya aslinya itu polos, nggak ada gambarnya sama sekali. Nah, untuk deterjen ini saya taruh di rak. Ini rak sama belinya di Shopee juga. Nah, untuk temboknya ini biar nggak terlalu kosong, biar nggak terlalu sepi, saya kasih wall decor. Nah, juga ini masih ada space sedikit, saya kasih hanger untuk nyantolin handuk dan segala macam. Terus ini space di sini di pojokan sini saya kasih gantungan untuk nyimpen sapu juga pel-pelan. Oke, lanjut kita masuk ke kamar mandi. Untuk pintu kamar mandinya masih sama, ini saya kasih stiker. Ini pintu kamar mandi asli warnanya itu warna biru, biar nggak terlalu kontras dengan warna dapur, jadi saya kasih stiker. Nah, untuk ukuran kamar mandi saya ini kecil ya Bunda, tapi meskipun kecil cukuplah buat nongkrong. Ini ukurannya kurang lebih 1 meter kali 1 meter lebih 15 cm. Nah, itu untuk peralatan mandi saya taruh di pojokan masih sama pakai rak yang belinya di Shopee. Terus itu ada shower dan juga ini ada ember. Saya nggak punya bak ya Bunda, jadi pakainya itu pakai ember. Oke bunda-bunda semuanya, seperti itulah kondisi rumah saya. Rumah di komplek perumahan dengan luas tanah 60 meter. Bukan untuk pamer atau sejenisnya. Mudah-mudahan video saya ini bisa memberikan inspirasi dan bisa diambil manfaatnya. Yang belum mempunyai rumah, mudah-mudahan secepatnya Allah kasih rezeki untuk bisa mendapatkan rumah. Sekian dulu video saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, yang komen maupun yang nggak komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.